Idayati adik kandung Jokowi, kunci yang terdiam. Analisa strategis. Oleh Kristovita Wiloto, Chairman Strategik Indonesia. 1. Prolog, ketika fakta disembunyikan, Tuhan menyatakannya. Dalam setiap masa, Tuhan menyisakan saksi. Sekuat apapun manusia menyembunyikan kebenaran, selalu ada jalan bagi terang untuk menembus kegelapan. Dalam kisah kepemimpinan penuh misteri seorang presiden, yang hari ini disebut sebagai Jokowi, salah satu saksi yang terus disebut tapi jarang disorot secara terbuka adalah adik perempuannya, Idayati. Ia bukan tokoh utama dalam berita. Tapi semua yang paham, tahu, Idayati adalah saksi hidup dari serangkaian fakta yang sedang dibongkar rakyat Indonesia hari ini. Fakta tentang ijazah palsu, keluarga yang disamarkan, jaringan kekuasaan yang dibangun dengan kekuatan gaib, dan permainan hukum yang menjungkir balikkan keadilan. 2. Siapakah Idayati? Awal kisah sang adik. Idayati, dikatakan lahir dari pasangan Noto Miharjo dan Sujiatmi, walaupun akhirnya diketahui itu hanya skenario bohong. Sejak kecil, ia tumbuh bersama Jokowi di Solo. Orang mengenalnya sebagai pribadi lembut, tenang, dan penuh tata krama. Namun sejak Jokowi menjadi pejabat publik, nama Idayati mulai muncul dalam pusaran kekuasaan yang kompleks. Ia dikenal dekat dengan keluarga. Namun, Idayati bukan hanya seorang adik perempuan. Ia adalah bagian dari lingkaran keluarga inti, orang yang tahu persis siapa Jokowi, dari kecil hingga hari ini. Ia tahu asal sekolahnya. Ia tahu siapa sebenarnya ibu dan bapak kandung mereka. Ia tahu bagaimana semua dokumen diatur ulang demi satu tujuan, kekuasaan. 3. Pernikahan kedua, Idayati dan Hakim Mahkamah Konstitusi. Pada Mei tahun 2022, Idayati menikah dengan Anwar Usman, seorang Hakim Konstitusi. Pernikahan itu sempat disebut murni cinta. Tapi banyak orang tahu, ini bukan sekadar cinta. Ini strategi. Karena beberapa bulan kemudian, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Gibran Rakabuming, anak Jokowi, boleh maju sebagai calon wakil presiden, meski melanggar syarat usia dalam UUD 1945. Anwar Usman, yang kala itu menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi, adalah ipar Jokowi yang baru. Keputusan itu membuat publik gempar. Ada konflik kepentingan yang jelas, tapi tetap dipaksakan. Kenapa harus Idayati? Kenapa harus Mahkamah Konstitusi? Disinilah letak kunci politik. Kekuasaan butuh kaki hukum, dan Idayati adalah jembatan antara dua dunia itu. 4. Suami pertama, Hari Mulyono dan kematian misteriusnya. Sebelum menikah dengan Anwar Usman, Idayati adalah istri dari Hari Mulyono. Sosok ini dikenal luas di Solo sebagai orang baik, pendiam, dan bersih. Ia bukan pejabat, tapi usahawan yang berintegritas. Namun suatu hari, Hari Mulyono tiba-tiba meninggal dunia. Tanpa sakit panjang, tanpa gejala, tiba-tiba, banyak orang di lingkungan Solo terkejut. Beberapa bahkan berbisik, sehat-sehat, tahu-tahu meninggal. Rumor yang berkembang, dan tetap tidak dijawab secara resmi, menyebut kemungkinan diracun. Hari Mulyono meninggal setelah menjalani perawatan di rumah sakit, Senin, tanggal 24 September tahun 2018. Mengapa penting? Karena dalam waktu yang nyaris bersamaan, kasus ijazah palsu Jokowi mulai ramai dibahas rakyat. Dan yang mengejutkan, foto Hari Mulyono dipakai dalam berbagai dokumen palsu, termasuk foto ijazah palsu UGM atas nama Jokowi. Foto Hari digunakan sebagai pengganti wajah Jokowi. Mengapa wajah Hari dipakai? Siapa yang mengatur? Dan apakah Hari tahu? Bila iya, mungkinkah itu menjadi alasan ia dibungkam? Ada rumors mengatakan bahwa sebenarnya, Hari Mulyono adalah saudara kandung Jokowi, sedang Idayati bukan adik kandung Jokowi, maka mirip sekali dengan Jokowi. Nanti tes DNA akan menjelaskan itu. Teknologi semakin canggih, sekarang tes DNA bisa dilakukan ke mayat, bahkan fosil sekalipun. Membingungkan, tapi pasti Tuhan akan singkapkan, dengan jelas semuanya. 5. Pasar Pramuka, jejak pemalsuan dokumen. Dokumen-dokumen Jokowi yang hari ini dipersoalkan, ijazah SD, SMP, SMA, dan UGM, diduga kuat dibuat ulang. Dan salah satu lokasi yang disebut dalam investigasi publik adalah Pasar Pramuka, Jakarta. Disinilah banyak praktik pembuatan ijazah palsu dilakukan. Nama Jokowi, gelar insinyur, nama kampus, bahkan tanda tangan rektor UGM,
semua disebut sebagai hasil cetakan ulang. Salah satu bukti yang paling menonjol adalah perbedaan tanda tangan rektor dan tahun kelulusan yang tak sesuai sejarah UGM. Dan lagi-lagi, dalam dokumen palsu itu, foto Hari Mulyono digunakan. Siapa yang bisa membuat semua itu? Siapa yang menyuplai foto? Dan siapa yang tidak mungkin tidak tahu, kalau bukan orang dalam keluarga? 6. Idayati, saksi kunci yang tidak bicara. Idayati adalah saksi hidup. Ia tahu suaminya Hari. Ia tahu siapa yang menyuruh foto itu dipakai. Ia tahu siapa ibu kandung Jokowi. Ia tahu siapa bapak kandung mereka sesungguhnya. Ia tahu apakah dia sekandung dengan Jokowi, atau suaminya Hari Mulyono lah saudara sekandung Jokowi. Ia tahu rumah masa kecil mereka, asal-muasal keluarga, dan semua yang disembunyikan. Tapi sampai hari ini, ia tidak pernah bicara satu kata pun kepada publik. Ia diam, mungkin karena takut, mungkin karena tekanan, mungkin karena setia pada Jokowi. Tapi dalam diamnya, suara keadilan memanggil. 7. Kepalsuan identitas, ibu kandung dan ayah kandung Jokowi. Isu tentang ibu kandung Jokowi bukan baru. Publik mencurigai bahwa Sujiatmi bukan ibu kandung aslinya. Foto-foto lama menunjukkan ketidaksesuaian wajah dan usia. Dan lebih dari itu, isu kedekatan keluarga Jokowi dengan Partai Komunis Indonesia (PKI) terus bergulir. Ayahnya, Noto Miharjo, disebut sebagai orang dekat tokoh PKI DN. Aidit, bahkan beberapa menyebut rumah mereka dulu sering digunakan sebagai tempat pertemuan rahasia. Bila benar, maka seluruh narasi kepemimpinan Jokowi bisa dipertanyakan. Dan Idayati tahu itu, karena ia adalah bagian dari keluarga. Ia tahu siapa-siapa, ia tahu siapa yang dikuburkan di mana, ia tahu siapa yang diganti namanya, dan ia tahu siapa yang bukan siapa. 8. Dukun dan kekuatan gelap. Selama 2 periode kepemimpinan Jokowi, berbagai tokoh menyebut bahwa presiden ini menggunakan kekuatan gaib untuk menjaga kekuasaan. Dukun-dukun dari Banyuwangi, Gunung Kawi, bahkan dari luar negeri disebut ikut serta. Beberapa saksi menyebut adanya ritual tengah malam di tempat tertentu. Tujuannya satu, melanggengkan kekuasaan. Dan biasanya, untuk kekuatan semacam ini, keluarga harus dilibatkan. Tidak mungkin seorang pemimpin melakukan semua itu sendirian tanpa dukungan darah dagingnya. Apakah Idayati tahu nama-nama dukun itu? Apakah ia ikut ritual, atau justru ia jadi korban spiritual dari sistem yang ia sendiri tidak bisa lawan? 9. Lingkungan Solo, apa kata warga? Masyarakat Solo mengenal Idayati sebagai perempuan santun. Tapi setelah Jokowi berkuasa, rumah-rumah keluarga mereka berubah. Lebih tertutup, lebih dijaga, lebih mencekam. Beberapa warga menyebutkan bahwa Ibu Idayati itu baik, tapi sekarang kayak dikurung. Yang lain berkata, dulu suka senyum, sekarang jarang keluar rumah. Itu bukan gosip, itu kegelisahan publik. Karena rakyat Solo tahu, kebenaran sedang disembunyikan. Dan mereka yang tahu, mulai dibungkam. Atau dibungkus rapi dengan jabatan. 10. Arahan Tuhan Yesus Kristus untuk kasus ini. Tuhan Yesus berkata, tidak ada yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada yang rahasia yang tidak akan diketahui. Lukas 12 ayat 2. Kepalsuan tidak akan bertahan. Meski kuat, meski dilindungi hukum, meski dijaga militer, kebenaran akan keluar. Dan Yesus juga berkata, akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Yohanes 8 ayat 12. Untuk Idayati, jika ia membaca ini, Tuhan memanggil engkau untuk keluar dari diam. Tuhan tidak menuntut balas dendam, tapi kebenaran. Jika engkau bersedia jadi saksi, bukan untuk manusia, tapi untuk kemuliaan Tuhan, maka Tuhan akan menyertaimu. Bangkitlah, bicara, bersaksilah, untuk rakyat Indonesia. Jangan takut, jangan terintimidasi. Imanilah bahwa Yesus Kristus tetap memegang kendali. Dia tahu segalanya, dan dia sedang bekerja, melalui kita yang bersedia jadi terang. 11. Penutup, saat semua menjadi terang. Idayati mungkin hanyalah satu nama dalam cerita besar bangsa ini. Tapi Tuhan tidak pernah pilih orang berdasarkan pangkat. Ia pilih hati yang mau taat. Kita telah menyaksikan betapa dalamnya kebohongan bisa ditanam. Tapi kita juga sedang menyaksikan Tuhan sedang menggali semua itu kembali ke permukaan. Bukan untuk mempermalukan,
tapi untuk menyelamatkan bangsa. Mari terus menulis dengan gentar, dengan cinta, dengan takut akan Allah yang hidup. Karena ketika semua gelap, hanya terang Kristus yang tetap bersinar.